Drama-drama politik di Indonesia semakin hari semakin tidak menarik. Panggungnya kian sepi, rakyat semakin muak dan enggan aplaus. Ya, sungguh drama yang tak lucu. Topiknya hanya gosip, hoax, hujatan dan fitnahan keji terhadap Jokowi dan Gibran yang dibalut riset ilmiah. Jokowi dituduh anak PKI. Jokowi dibilang antek asing, pro asing, ijazahnya palsu. Jokowi dituduh korupsi Project Wus. Sementara Gibran dibilang tak pernah bersekolah. Dan yang paling anyar, lagi-lagi Jokowi dituduh meresmikan bandara ilegal IMIP di Morowali yang beroperasi tanpa pengawasan perangkat negara. Seakan-akan Jokowi sudah terlalu ceroboh membuka pintu bagi pihak luar untuk leluasa masuk dan menguasai negeri ini. Kita tunggu saja entah episode apa lagi yang akan dinaikkan. Yang pasti, lagi-lagi Jokowi dan Gibran menjadi tokoh sorotan utama dalam tiap episodenya dengan 1001 fitnahan keji. Sepertinya keduanya akan terus disoroti dan diobok-obok sampai tahun 2029. Itu pun jika target mereka tercapai, menghapus kenangan baik Jokowi dan Gibran dari hati seluruh rakyat Indonesia. Jika tidak, negeri ini akan terus kebanjiran nyinyir dan dipenuhi fitnah keji selamanya. Publik akhirnya mulai membaca dan menyadari itu semua adalah upaya politik mendegradasi Jokowi dan Gibran yang reputasinya sudah terlalu tinggi meroket. Jokowi itu presiden terbaik di hati seluruh rakyat Indonesia, kecuali mereka yang kebelet berkuasa tapi sadar bahwa reputasi mereka terlalu jauh untuk disandingkan. Dan Gibran yang dianggap anak baru kemarin itu kini semakin bersinar. Ketokohan dan kemampuannya tak jauh berbeda dari sang presiden terbaik itu. Sementara itu ada yang galau. Jika Ibu Pertiwi ini melahirkan lagi orang-orang terbaik dari kaum jelata yang tulus membangun bangsa ini, kapan giliran sang putra mahkota Puri bisa duduk di singgasana negeri ini? Ada yang khawatir kalau kalangan rakyat jelata berkuasa lagi dan menghadirkan kebaikan demi kebaikan bagi bangsa ini, itu tamparan keras terhadap kebesaran elit yang selama ini merasa diri paling kompeten mengurusi bangsa ini. Itulah alasan mengapa negeri ini selalu gaduh diwarnai sandiwara politik penuh kebohongan, bertebaran hujatan dan fitnahan keji, serta debat kusir orang-orang yang ngaku pakar, yang punya setumpuk ijazah dan gelar, tapi minim etika dan budi pekertinya. Tadinya rakyat jelata berpikir kehidupan di balik Puri itu kental dengan nilai, tata krama, peradaban, dan budi pekerti mulia. Rakyat jelata mengira kaum intelektual itu memiliki moral yang terasah, etika dan kesantunan yang patut diteladani. Tapi ternyata kaum jelata tidak menemukannya di sana. Sebaliknya, dari sana rakyat jelata menyaksikan demokrasi brutal yang tak punya rasa malu lagi melontarkan hujatan dan fitnahan keji. Ini sungguh legasi terbobrok bagi bangsa ini. Bangsa ini mau dibawa kemana?